Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ibu di tema 7, yaitu indahnya keragaman di negeriku. Dengan subtema 1, yaitu keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Dengan KD 3.7, yaitu menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu anak-anak mampu menjelaskan dan menuliskan pokok pikiran setiap paragraf dalam bacaan dengan benar. Nah, anak-anak, kali ini Ibu akan menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Untuk mengerti arti sebuah kata, sebaiknya kamu mencari arti kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat menjadi KBBI. Nah, anak-anak, lakukanlah hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Kata dasar keragaman adalah ragam. Carilah pada kolom huruf R. Kemudian, carilah kata keragaman pada bentuk-bentuk turunan dari kata ragam. Sekarang kamu telah mengetahui arti kata keragaman tersebut. Nah, selain itu juga, kalian bisa menggunakan kamus. Kita juga dapat mencari arti sebuah kata menggunakan KBBI online dengan alamat situs yang tertera pada slide tersebut. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas ke materi menemukan informasi dalam teks. Dalam menemukan informasi penting dari sebuah teks, sebaiknya kamu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membaca judul teks. Yang kedua, membaca keseluruhan isi teks. Dan yang ketiga yaitu mencatat hal-hal yang penting belum pernah kamu ketahui. Selanjutnya, Ibu akan membahas ke menggali informasi teks melalui ide pokok. Yang pertama, suatu teks mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Yang kedua, untuk mendapatkan informasi tersebut, kita perlu memahami isi teks dengan baik. Yang ketiga, salah satu cara untuk memahami isi teks adalah dengan menentukan ide atau gagasan pokok. Setiap paragraf pada teks tersebut, ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas ke menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Anak-anak juga dapat menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Apa sih peta pikiran itu? Peta pikiran adalah cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan. Menyajikan informasi suatu teks menggunakan peta pikiran akan memudahkanmu dalam menyusun informasi penting dalam suatu teks. Nah, anak-anak, di sini ada contoh dalam bentuk peta pikiran, yaitu contohnya kebudayaan suku Minang di Indonesia. Asal-usul nama Minangkabau yaitu Minang dan Kabau. Profesi dan keahlian suku Minangkabau di Indonesia. Persebaran suku Minangkabau di Indonesia dan luar negeri. Suku yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Anak-anak, yang terakhir yaitu kita akan menyampaikan informasi dari teks non-fiksi. Untuk menggali informasi dari suatu teks, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bacalah teks dengan saksama. Yang kedua, tentukan topik dari teks non-fiksi tersebut. Yang ketiga, catatlah setiap informasi penting yang akan disampaikan. Dan yang keempat yaitu rangkailah ide atau gagasan pokok yang sudah kamu temukan ke dalam satu paragraf. Saat menyampaikan informasi, anak-anak harus menyampaikan dengan suara yang lantang dan percaya diri. Oh iya, anak-anak,
Jangan lupa ya, di sini ada soal latihannya, yaitu mengisi latihan PH subtema 1 halaman 109. Jangan lupa dikerjakan ya. Anak-anak, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.